Ya, halo semua, balik lagi di channel gua. Ya, di video kali ini gua lagi nggak make si Kurama atau motor yang biasa gua pakai, yaitu CBR 150R. Kali ini gua lagi mau make Metikan aja sih, karena gua bakal tahu sih perjalanan sore hari ini tuh bakal macet banget karena tanggal merah juga kan. Sekarang itu hari Jumat, dan kebetulan ada tanggal merah di hari Jumat itu. Kalau nggak salah tuh hari Paskah ya, atau apa sih ya, itulah pokoknya. Jadi ya, mumpung tanggal merah, gue sempetin refreshing lah, jalan-jalan sore. Kali ini gue lagi perjalanan mau ke Supermall Karawaci. Kalau kalian tahu, itu ada sebuah mall di daerah Karawaci, daerah Tangerang. Ini truk gede banget ya. Aduh, gue jadi ngeri nyalipnya. Ya, di video kali ini gue juga mau ngebahas tentang bukan ngebahas sih, kayak berbagi pengalaman gue tentang bagaimana sih cara memperpanjang sebuah surat izin mengemudi. Nah, kan di video yang sebelumnya tuh yang gua bahas tentang motor sport 150 cc untuk harian itu posisinya itu kan gua lagi mau proses perpanjangan SIM tuh. Nah, sebenarnya gue sih mau bikin video ini tuh pas hari H gue memperpanjang SIM tersebut. Cuma dengan beberapa alasan polisinya itu kayak melarang mengambil video di tempat perpanjangan SIM-nya. Ya, gue sih bisa memaklumi lah, karena kan emang itu ya, walaupun gue perpanjangnya di SIM keliling ya, bukan di bukan di polsek setempat. Jadi ya, itu mungkin juga ada beberapa kebijakan yang maksudnya ada beberapa kebijakan yang ditetapkan sehingga gue dilarang untuk, bukan cuma gue doang sih, semuanya itu dilarang mengambil foto sama video gitu. Jadi di sana kita dilarang kayak misalnya update status IG, update status WhatsApp gitu, itu dilarang. Makanya gue nggak bisa bikin video waktu itu. Jadi ya, mungkin bakal gue ceritain beberapa di sini aja gitu. Oh ya, sebelumnya ini gue mohon maaf ya, spion sebelah kanan gue agak rusak. Soalnya ini waktu itu dipakai adik gua, kalau nggak salah dia kayak kesenggol mobil atau apa, nggak tahu, spionnya jadi rusak gini. Cuma yang sebelah kiri berfungsi sih. Jadi ya, mohon dimaklumi. Sini mungkin gue bakal cerita aja ya tentang tata caranya, gimana sih cara memperpanjang SIM atau surat izin mengemudi itu, tentang biayanya berapa, apa aja yang harus disiapin. Ini bakal gue ceritain semua di sini, sama step-stepnya juga gitu. Nah, mungkin gue sekalian sama step-stepnya aja ya. Step yang pertama itu kalian siapin dokumen-dokumennya. Nah, persyaratan dokumennya itu ada 3. SIM kalian yang mau diperpanjang, dan KTP. Habis itu ada surat kesehatan, yang dimana itu isi surat kesehatannya itu kalau di daerah gua harus dicantumin keterangan buta warna. Nah, setelah itu kalian fotokopi masing-masing 3 lembar semua dokumen itu. Nah, nanti dokumen tersebut selanjutnya bisa kalian bawa ke tempat perpanjangan SIM-nya. Nah, untuk tempat perpanjangan SIM sendiri itu ada 2 macam ya. Kalian bisa ke Polres setempat yang melayani perpanjangan SIM,
Atau kalau di daerah gua itu ada yang namanya itu SIM keliling. Untuk tempat perpanjangan SIM sendiri itu ada dua macam. Yang pertama itu kalian bisa pergi ke Polres setempat yang melayani tempat pembuatan SIM atau perpanjang SIM. Nah, yang kedua itu kalian bisa pergi ke SIM keliling. Kalau di daerah gue itu ada namanya SIM keliling. Jadi polisinya itu kayak bikin pos-pos tertentu lah di luar pos polisi, kayak ibaratnya kayak nyamperin ke masyarakat gitu, kayak gunain truk, bukan truk sih, kayak minibus gitu, yang di dalamnya itu kita bisa memperpanjang SIM tersebut gitu. Cuma nggak tahu ya kalau di daerah lain ada apa enggak. Setahu gue sih cuman ada di Jakarta, Tangerang, sama mana gitu, gue lupa. Pokoknya gue ikut patokan yang di daerah gue aja ya. Gue waktu itu perpanjang SIM gue itu lewat SIM keliling. Nah, tapi step-stepnya sama aja kok, nggak ada yang beda dari SIM keliling sama Polres setempat gitu. Nah, kalian tinggal sesuaiin aja mau di mana gitu. Nah, kalau misalnya nih, gimana kalau nggak ada surat kesehatan atau kalian males bikin surat kesehatan? Nah, itu pihak polisinya kadang nawarin bantuan sih, kayak mereka bakal bantu buat bikin surat kesehatannya, kalian bikin SIM-nya gitu. Jadi kalian cuman perlu bawa dua, yaitu SIM beserta 3 lembar fotokopinya sama KTP kalian yang sama 3 lembar fotokopiannya juga gitu. Jadi kalau kalian males nih bikin surat kesehatan, ya kalian cukup bawa 2 dokumen itu aja lah. Kayaknya bisa dibantu lah sama polisinya. Soalnya setahu gue juga bikin surat kesehatan itu kayak ribet dan harus di rumah sakit khusus gitu. Jadi ketimbang kayak gitu ribetnya kan, mendingan ya minta dibantu aja lah sama polisinya. Itu pasti bakal dibantu sih sama polisinya biar gampang prosesnya gitulah. Cuma ya biayanya agak naik sedikit gitu. Nah, lanjut yang step selanjutnya itu step selanjutnya itu kalian bisa pergi ke tempat perpanjangan SIM-nya dengan membawa dokumen-dokumen tersebut. Itu bebas, kalian mau pergi ke SIM keliling atau ke Polres yang melayani pembuatan SIM atau perpanjang SIM, itu sama aja. Cuma sih saran gua biar lebih cepet, kalau misalnya di daerah kalian ada SIM keliling, kalian coba SIM keliling aja, itu bisa lebih cepet gitu. Nah, step ketiga itu kalian akan dimintain beberapa biaya buat perpanjangan SIM-nya. Nah, biayanya itu rinciannya 75.000 untuk biaya pembuatan SIM, dan untuk pembuatan surat kesehatannya itu bervariatif, setiap rumah sakit beda-beda. Nah, itu kalian sesuaiin aja. Nah, kalau kalian mau dibantu sama polisinya, itu harganya biasanya lebih mahal sih, kayak 75.000. Itu kadang kalau di daerah gue itu jadi berapa ya kalau dibantu ya, kemarin sih gue sekitar 170.000 jadinya gitu, jadi kayak naik 100.000. Nah, itu untuk biaya pembuatan surat kesehatannya ya. Menurut gue itu worth it aja sih, karena kan buat surat kesehatan juga, apalagi yang ada tes buta warnanya itu, kalau nggak salah sekitar 80.000 atau 75.000 gitulah, kayak lebih mahal 20.000 tapi bisa menghemat waktu kalian. Itu menurut gue worth it aja gitu. Nah, jadi begitu. Nah, balik ke biaya, untuk patokan harga sih ya gue nih make harga yang ada di daerah gue ya, yang ada di Tangerang. Kalau misalnya pokoknya kalau kalian tinggal di daerah Tangerang atau sekitarnya gitu, gue saranin kalian perpanjang SIM-nya di kota Tangerang aja, karena lebih murah, cuman 170.000 apa berapa gitu, gue lupa, ntar gue cantumin aja di sini nih. Nah,
itu lebih murah ketimbang kalian perpanjang di Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang itu wah nggak ngotak pak, apa sih, harganya kayak jauh banget, kayak 300.000 satu SIM-nya. Itu kalau mau dibantu sama mereka, kalau kita bawa surat kesehatan sendiri itu kena 200.000. Itu menurut gua waduh parah banget harganya. Makanya gua pergi ke kota gitu buat perpanjang SIM gua. Nah untuk daerah-daerah lain ya kalian menyesuaikan aja lah. Cuman untuk harga umumnya perpanjangan SIM itu sebenarnya cuma 75.000. Itu di luar surat kesehatan tersebut. Jadi yang bikin ya permainan harganya ada di surat kesehatan sih. Ya begitu. Jadi kalian sesuaiin aja. Ya mentok-mentok kalian bawa duit 200.000 lah untuk satu SIM-nya gitu. Siapa tahu dapat kembalian gitu kan. Nah setelah itu ke step selanjutnya itu kalian foto, nanti bakal dapat antrian. Nah saran gua terutama nih buat orang-orang yang mau nyobain SIM keliling, apalagi khususnya di daerah Tangerang, kalian itu datangnya kalau bisa 2 jam sebelum SIM keliling itu buka. Jadi kalau misalnya SIM keliling itu kan buka jam 8, nah kalian jam 6 itu sudah di tempat. Soalnya gua waktu itu datang jam 7 kan, jam 7 itu udah sampai sana dan gua ngisi nomor antrian. Itu gua dapat nomor antrian ke 83. Itu lu bayangin aja, gua bikin SIM dari jam 7 pagi dan baru selesai setengah 12 ya, karena antriannya banyak banget. Dan jangan telat, usahain gitu, paling lambat jam 7 lah menurut gua. Soalnya mereka itu kayak nerapin jam order maksimal gitu. Maksudnya orang maksimal yang bikin perpanjang SIM itu ada berapa, sama dia dibatasin gitu kan, karena lagi pandemi kayak gini juga kan, makanya mereka batasin gitu. Cuma kalau misalnya kalian ya mau ke Polres sih, menurut gua bisa-bisa aja, jam berapa aja kalian bisa datang lah, karena antriannya nggak sepanjang di SIM keliling. Gua sebenarnya milih SIM keliling karena emang jaraknya lebih dekat aja gitu dari tempat tinggal gua, ketimbang gua harus ke Polres Tangerang kotanya, karena jauh banget. Gitu. Itu sedikit tips lagi ya. Nah lanjut ke step yang terakhir, itu kalian tinggal tunggu deh SIM kalian jadi ya udah segampang itu sih menurut gua. Sebenarnya kalian cukup sabar aja buat nunggunya gitu. Kayak usahain 1 hari itu bener-bener kosong lah, kalian nggak kerja atau nggak ada kegiatan lain gitu, karena emang lama banget, apalagi yang ngantri banyak gitu kan. Cuma sih waktu itu gue weekend sih perpanjangnya, kayak hari Sabtu gitu, makanya ya gue maklumin lah bisa banyak kayak gitu. Oh ya, untuk jadwal bukanya itu biasanya gerai SIM itu dari hari Senin sampai hari Sabtu itu buka. Dia di hari Minggunya itu libur gitu. Ya mungkin itu aja sih yang mau gue sampaikan. Mungkin informasinya bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanya-tanya aja di kolom komentar. Nanti bakal gue jawabin satu-satu. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang, atau dari kalian masih bingung lah tentang cara perpanjang SIM ini, atau penjelasan gue yang kurang baik, kalian tinggal tanyain aja di kolom komentar. Nanti gue jelasin ulang gitu di bagian mana yang kalian bingungnya gitu. Karena ya sebenarnya gue bikin video kayak gini tuh karena apa ya, ya senang aja gitu, kayak bagi-bagi informasi ke orang. Selain itu juga buat ngurangin kegabutan di jalan kan. Ya intinya gitu sih ya.
cukup sekian deh intinya gitu. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan subscribe di bawah, biar gue lebih semangat lagi bikin videonya dan bisa bikin channel gue berkembang juga. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti yang gue bilang sebelumnya, silahkan tanya-tanya aja di komentar, nanti gue jawabin satu persatu ya. Kalau misalnya juga kalian berkenan, kalian bisa share video gue ke teman-teman kalian. Siapa tahu juga teman kalian ada yang butuh informasi ini, jadi bisa saling membantu gitu dan bisa bermanfaat buat semuanya. Dan ya, kalau ada salah-salah kata dari gue atau penjelasan yang kurang jelas, gue mohon maaf. Ya, gue akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dah.